Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Firmansyah Effendi dari kelas 11 IPA 4, nomor presensi 22. Di sini saya akan menjelaskan perjalanan singkat tentang Pong Tiku. Pong Tiku merupakan nama pemimpin dan juga seorang petarung Toraja. Ia dikenal dengan nama sebutan Ne Baso. Ia adalah pemimpin dan juga gerilyawan Toraja yang beroperasi di Sulawesi Selatan. Tiku lahir di dekat Ratepau di dataran tinggi Sulawesi pada tahun 1846, yang sekarang merupakan Kabupaten Toraja, Sulawesi Selatan. Waktu itu, Sulawesi Selatan merupakan pusat perdagangan kopi dan dikuasai oleh beberapa panglima perang. Tiku adalah anak yang terlahir dari 6 bersaudara yang lahir dari salah satu keluarga panglima perang tersebut. Ia merupakan putra dari Slambek Kareng, yaitu penguasa Pangala, dan istrinya yaitu Lebok. Tak lama kemudian, ayah Tiku meninggal dunia. Tiku pun menjadi penguasa Pangala. Sebagai pemimpin, Tiku berusaha memperkuat ekonomi setempat dengan meningkatkan perdagangan kopi dan persekutuan strategis dengan suku-suku Bugis di daerah dataran rendah. Kesuksesan ekonomi ini membuat para penguasa di sekitarnya menghormati dan mengagumi Tiku. Khawatir akan persaingan dan kerajaan Luwu dan Bone dari utara, si Dereng dan Sawito di selatan, Tiku berupaya memperkuat pertahanan negaranya. Kerajaan yang dipimpinnya menyepakati beberapa perjanjian dagang, akan tetapi masuknya suku Bugis memicu ketentangan antar negara yang memuncak pada Perang Kopi tahun 1889. Tiku berpihak pada kerajaan-kerajaan selatan yang dipengaruhi Bugis. Pada tahun 1905, tanah-tanah Bugis dan Toraja sebelumnya telah disatukan dalam 4 wilayah utama, yang salah satunya di bawah kepemimpinan Tiku. Pada bulan Juli tahun tersebut, Raja Gowa, sebuah negara tetangga, mulai mengumpulkan prajurit untuk bertarung melawan para invasi dan mempertahankan sisa-sisa tanah Toraja dari penaklukan. Dika Bombing, seorang pemimpin dari negara selatan, menunjuk Tiku sebagai asistennya. Sebulan setelah pengirim kabar disebar, para pemimpin berkumpul di Goa untuk membuka rencana aksi. Hasilnya, para pengusaha lokal berhenti berperang satu sama lain dan berfokus pada Belanda yang memiliki kekuatan unggul, namun konflik-konflik internal yang tak kunjung mereda. Pada saat sebuah pertemuan, Belanda mulai membuat penyerbuan ke Luwu. Tiku memerintahkan pengusiran Belanda dari kota pertahanan Rantepo dengan mulai menghimpun pasukan dan menempatkan pada pertahanannya. Pada 30 Juli 1907, Tiku dan 2 pasukannya ditangkap oleh pasukan Belanda. Ia menjadi pemimpin gerilya terakhir yang ditangkap. Setelah beberapa hari ditahan, pada 10 Juli 1907, Tiku ditembak dan dibunuh oleh pasukan Belanda di dekat sungai Sakdan. Beberapa laporan menyatakan bahwa ia sedang mandi pada saat waktu itu. Ia dikubur di peristirahatan keluarganya di Tandol. Meskipun sepupunya Tandibua menjadi penguasa asli Pangala, ia menjabat di bawah kepemimpinan Belanda. Setelah kematian Tiku, pemerintah kolonial berharap ia dilupakan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Tandibua memberontak pada tahun 1917 dan kantong perlawanan kecil bertahan di sejumlah wilayah Sulawesi
hingga Belanda terus terusir pertahanannya. Pada masa pendudukan, pasukan Jepang menggunakan Tiku sebagai simbol perjuangan Toraja terhadap agresi kolonial dan berusaha menyatukan rakyat untuk melawan bangsa Eropa. Akan tetapi, strategi ini gagal di wilayah-wilayah taklukan seperti Barupu, Sasen, yang mengenang Tiku sebagai sosok pembunuh dan penculik istri orang. Tahun 1970, Tugu Penghormatan Tiku didirikan di tepi sungai Sakdan. Tiku dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui Dekret Kepresidenan 073-TK-2002 tertanggal 6 November 2002. Pada hari peringatan kematian Tiku, upacara khusus diselenggarakan di ibu kota Sulawesi Selatan, yaitu Makassar. Selain jalan raya, bandara di Tanah Toraja juga diberi nama Pong Tiku. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pahlawan Pong Tiku. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.